sekali, ya kan Mbak Eni? Iya, pastinya. Wah, bersukacita sekali karena hari ini kita akan sekolah minggu. Nah, kita mau menyanyi lagu. Mbak Eni, kita hari ini mau nyanyi lagu apa? Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Semuanya pasti cinta Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi ya. Sambil goyang nggak apa-apa ya. Karena kita sudah menyanyikan lagu Aku Tresno Yesus. Nah, saat ini kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Tutup mata. Kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu. dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk bersekolah minggu.
Bapa, berkati setiap kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengikuti sekolah minggu dengan sukacita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita juga mau memberikan persembahan. Sudah siap semua memberikan persembahan? Persembahan dapat Diberikan, boleh ditabung dulu, ditabung, nanti persembahannya adik-adik bawa ke gereja. Kalau enggak, boleh dikasih ke mama papa, titipin mama papa biar dikasih ke gereja. Ya. Atau di mana Mbak Eli? atau bisa dititipkan Pamong di gereja. Sudah disiapkan persembahannya? Kita mau nyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Satu kali lagi. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita sudah bernyanyi ya Mbak Elia. Kita sudah persembahan, kita sudah berdoa. Saatnya sekarang kita mau apa Mbak Eli? Mendengarkan firman Tuhan. Wah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tahu nggak ya firman Tuhannya hari ini? Wah, kita mau dengarkan dulu ya. Oke, kita siapkan Alkitab kita masing-masing dulu. Sudah siap semuanya? Oke, kita panggil Bapak yang berfirman ya. 1, 2, 3. Namanya Pak Joko, kita panggil ya. 1, 2, 3. Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita tetap berada di rumah pada hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama sekolah minggu di pagi ini. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Kami hantarkan. Mari. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu kami pada hari ini, pada pagi yang indah ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan akan kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Kita akan baca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-7. Nah, Mazmur 130 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah, ini firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-7. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita kasih judul atau kita beri judul yaitu menjadi anak yang mau mengampuni.
menjadi anak yang mau mengampuni. Nah, pagi ini Pak Joko punya cerita, yaitu cerita tentang dua bersaudara, yaitu Kaleb dan Sofi. Ya, jadi ini kakak beradik yang saat ini memang dalam kondisi pandemi, mereka banyak di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, semua dilakukan banyak yang di rumah. Nah, si Kaleb ini suka bermain mobil-mobilan karena anak laki-laki, ya. Jadi suka mobil-mobilan, dari mobil yang biasa didorong itu sampai yang pakai remote semua punya. Nah, kemudian adik-adik, untuk Sofi kakaknya, dia suka bermain Barbie. Nah, Barbie, dia suka bermain Barbie dengan rumahnya, kemudian juga punya hewan-hewan yang banyak, ya. Jadi si kakaknya ini sukanya bermain Barbie dengan rumah dan hewannya. Dan satu lagi ada hewan yang mungkin saat ini masih agak sulit didapat atau kita lihat, yaitu binatang jerapah. Jerapah yang lehernya panjang, kemudian kakinya juga panjang itu. Nah, suatu ketika si Kaleb ini bermain sendiri di ruang tengah, ya. Kemudian kakaknya baru mengerjakan tugas dari sekolah, ya. Nah, Kaleb bermain sampai memenuhi ruangan, adik-adik. Di situ dijejer-jejer, kemudian ada jalannya mobil, kemudian di situ juga ada proyek yang pakai apa, eskavator apa itu, traktor itu, ya. Si Kaleb ini asik banget, kemudian bermain sendirian, gitu. Lah, karena Kaleb tadi pengen berkembang, wah ini mainannya bagusnya ada binatangnya, ada hewannya. Lah, ini mumpung kakak lagi belajar, baru ngerjain tugas, tak pinjam dulu saja. Jadi mainan kakak yang banyak hewan-hewan tadi dipinjam oleh Kaleb. Kemudian dijejer-jejer, ada juga yang dinaikkan ke dalam bak truk. Jadi di situ kemudian dia asik bermain dengan remote mobil, ciu-ciu, menggok-menggok gini. Kemudian karena asik bermain, yang menekan remote itu kenceng, ada itu. Jadi mobilnya kenceng nabrak hewan jerapah. Ya. Nah, jerapahnya jatuh, tertabrak mobil remote Kaleb. Lalu bagaimana? Lehernya patah. Leher jerapah tadi patah. Waduh, si Kaleb deg-degan. Waduh, bagaimana ini nanti? Pasti kakak marah. Pasti kakak tidak mau memaafkan aku ini. Karena itu adalah boneka binatang yang kesayangannya. Itu belinya juga susah karena binatang langka. Waduh, ya, si Kaleb tadi deg-degan, kemudian dia berusaha memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar kakaknya. Dia pelan-pelan, sekali, tidak kedengaran, dua kali. Nah, akhirnya dibukai. Ketika itu mainannya disembunyikan dulu. Kak, maaf ya. Kak, maaf ya. Loh, apa toh? Maaf ya. Terus kemudian bonekanya dikeluarkan. Ternyata leher jerapah itu patah. Wah, tidak bisa. Kamu tidak bisa dimaafkan. Itu belinya mahal. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus ganti. Nah, kakaknya marah-marah. Terus pokoknya marah-marah. Sama adiknya tidak mau ngasih maaf. Sama adiknya tidak mau mengampuni. Karena sudah beberapa kali Kaleb ini seringkali membuat kakaknya itu
apa ya, itu gelo ataupun ya tidak mau memberi maaf sama adiknya karena sudah sering kali membuat kesalahan. Nah, akhirnya bapaknya datang, dia opo to kuwi, apa to kok ribut-ribut, kenapa ini mainanku, mainan kesayangan dipatahkan lehernya sama Kaleb. Loh, kok bisa tuh? Iya Pak, tadi pas begitu asik binatangnya, jerapahnya ketabrak mobil remote, kemudian patah. Nah sekarang begini, karena kakak belum mau memaafkan, sekarang saya tanya sama kakak, Kak Sofi, apakah kamu juga tidak pernah melakukan kesalahan? Ya diam saja. Coba diingat-ingat lagi. Bapaknya begitu. Kemudian dia bercerita, bapaknya, nah pernahkah di dalam ketika sekolah minggu mendengar cerita Esau dan Yakub? Nah ketika itu Yakub kepengen mempunyai hak kesulungan, kemudian dia menipu ayahnya, kemudian dia pakai pakaiannya Esau dan akhirnya diberi berkat oleh bapaknya. Tapi ketika Esau tahu, kemudian Yakub dimarahi. Yakub karena takut dia pergi ke rumah papanya paman Laban sampai 20 tahun. Dan kemudian dia kepengen balik ke rumah Esau. Apakah Esau memaafkan atau tidak? Ternyata Esau memaafkan Yakub. Dengan berbagai cara si Yakub tadi mengutus utusan, dia memberikan kabar kalau Yakub mau pulang, kemudian dia membawakan apa itu sayur-sayuran, kemudian dia membawakan domba, kemudian keledai, sapi, dibawakan untuk supaya diberi maaf oleh Esau. Tapi ketika bertemu, hatinya Yakub pertama duk 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 duk. Tapi ketika bertemu dengan Esau, dia berjabat tangan kemudian berrangkulan. Ternyata saudaraku mau mengampuni, mau memaafkan kesalahan aku. Setelah 20 tahun berpisah, ternyata Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Jadi ketika Kaleb sama Sofi mendengarkan cerita ayahnya tadi, dia kemudian merasa terbuka hatinya. Kemudian kakaknya, ya sudah, kamu saya maafkan ya Kak, makasih ya, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya Kak, ya karena sudah berulang kali, seringkali si Kaleb ini mengganggu kakaknya. Bukunya dicoret-coret, kemudian buku pelajaran pernah juga diserobek, dibuat mainan pesawat. Tapi setelah mendengar firman Tuhan oleh bapaknya tadi, lalu hatinya terbuka, mereka bersalaman, mereka berangkulan, kemudian sama bapaknya tadi juga berterima kasih. Pak, terima kasih ya untuk firman-Nya. Nah, akhirnya kedua anak tadi mau mengampuni. Kaleb mau meminta maaf, berani meminta maaf. Siapa adik-adik yang kalau misalnya merasa bersalah berani minta maaf? Ya, tentunya semuanya berani. Karena kesalahan yang kita buat, kita harus meminta maaf. Dan apakah kita juga berani memberikan pengampunan kepada mereka, kepada adik-adik
yang bersalah atau temannya atau siapapun yang bersalah, kita berani memberikan pengampunan atau permintaan maaf kita terima. Nah, anak-anak Tuhan, saat ini kita bersyukur kita diberikan firman Tuhan untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan, untuk berani meminta maaf. Ya, jadi ini adalah firman yang sungguh-sungguh membuat hati kita menjadi kuat dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami untuk berani meminta maaf apabila kami melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada orang lain. Juga kami harus berani dan harus mau untuk memberikan maaf kepada orang lain. Terlebih kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, memampukan kami, menggerakkan hati kami untuk kami boleh bersyukur dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan dan dosa kami di dalam kami menerima firman-Mu pagi ini dan di dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sudah mendengarkan firman Tuhan nih Mbak Eli. Hari ini kita belajar apa sih adik-adik? Apa tadi Mbak Eli? Wah, pinter sekali kita. Hari ini belajar untuk menjadi anak yang mau mengampuni. Wah, kita harus mengampuni sesama kita atau orang yang bersalah kepada kita. Dan kita juga harus berani untuk meminta maaf kalau kita bersalah. Pinter semua nih adik-adiknya. Sebelum kita tutup sekolah minggu, kita mau nyanyi dulu deh. Kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi apa Mbak Eli? Bila roh Allah ada. Bisa semua kan? Oke. Bila roh Allah ada. Boleh sambil joget loh. Kita hari ini sukacita. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Kita mau putar. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bila roh ada. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Putar. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Untuk menutup hari ini kita mau berdoa. Kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bila pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memberikan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan juga berkati persembahan kami, berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya kehendak-Mu saja dan untuk kemajuan sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami semuanya.
Kami berdoa buat belajarnya, Tuhan beri. Kami berdoa buat kesehatannya, dan Tuhan kami juga mengucap syukur untuk adik-adik saat ini boleh senantiasa merasakan sukacita walaupun di tengah pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja, dan kami juga menyerahkan orang tua adik-adik kami. Kiranya Tuhan juga berikan rezeki yang cukup, Tuhan berikan kesehatan sehingga boleh memelihara dan mengasuh adik-adik kami dan mengantarkan adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu saja, dan pertemukan kami kembali untuk sekolah minggu online pada minggu yang akan datang dengan sukacita dan semangat yang baru. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.